Polri menyiagakan 260 personil hingga tim medis untuk memperkuat penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengerahan pasukan ini diprioritaskan untuk memastikan keselamatan masyarakat, proses evakuasi, pencarian korban, hingga penyaluran bantuan di lokasi bencana. Lalu bagaimana kondisi terkini penanganan gempa di sana? Kami terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Elma Rosana langsung dari lokasi. Elma, selamat pagi. Bagaimana skenario pembagian personil Polri untuk penanganan bencana di NTT? Ya, selamat pagi Febrian dan juga pemirsa. Benar sekali, Polri menyiagakan 260 personel yang akan dibagi keberangkatannya menjadi dua tahap. Tahap pertama pada tadi malam, sekitar 137 personel telah tiba di Nusa Tenggara Timur, dan untuk tahap kedua akan diberangkatkan pagi ini langsung dari Jakarta menuju ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun untuk pembagian serta agenda penanganan prioritas dari kepolisian, kita akan langsung bertanya selengkapnya dengan Kasatgas Humas Penanganan Bencana di Polda NTT, Kombes Pol Bayu Suseno. Pak, selamat pagi. Terkait dengan pembagian 260 personel untuk penanganan bencana di NTT, nanti seperti apa? Selamat pagi pemirsa. Untuk pembagian tugas, hari ini telah tiba di Manggarai Barat sejumlah 137 personil yang merupakan gabungan dari personil Brimob dari Kelapa II sejumlah 101 orang, kemudian 10 orang dari Propam, 9 orang dari Divisi Humas Polri, 2 orang dari tim Trauma Healing, dan sisanya dari tim Dokes Polri. Untuk prioritas hari ini, Kapolres Manggarai Barat telah membagi tugas bahwasannya pagi ini akan kami kirim sejumlah 50 personil dari Brimob untuk bergeser ke Manggarai Timur. Kemudian sisanya sementara masih standby di Manggarai Barat karena pada hari ini juga akan ada kegiatan, Mbak, yaitu jumpa dengan para stakeholder, di mana tadi malam juga telah tiba beberapa menteri seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Pembangunan dan Manusia, ini sudah tiba. Nanti rencananya jam 10 akan ada kegiatan di pendopo kantor bupati. Kemudian untuk sisanya direncanakan pada siang hari ini akan tiba sejumlah 120 personil. Ini gabungan dari Kor Sabara Polri, kemudian sebagian dari Divisi Humas, dan sebagian lagi tim unit bantuan untuk membawa perlengkapan yang nantinya akan kita gunakan di lapangan. Oke. Pak, ini kan dari 260 nanti akan dibagi menjadi dua batch begitu ya, yang satu di Sika. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak? Baik, untuk lokasi bencana di daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores, saat ini ada 3 daerah yang terdampak sangat banyak korban. Mulai dari daerah Manggarai, Manggarai Timur, Sika, dan satu lagi Nagikeo, ada 4 serat. Nah, keempat daerah itulah yang nantinya akan menjadi prioritas untuk pasukan yang akan kita kirim. Oleh karena itu hari ini kita dorong dulu personil sejumlah 50 orang ke Manggarai Timur. Pak, ini kan yang termasuk dalam personel yang dikirimkan begitu ya dari Polri, ini kan ada K9, tim DVI, apa sebenarnya menjadi prioritas penanganan, Pak, dari Polri? Untuk prioritas, yang pertama adalah kita melakukan pencarian korban terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yaitu pemulihan terhadap trauma, terutama anak-anak dan usia rentan. Karena pada saat terjadi bencana, tidak hanya korban jiwa, namun juga terjadi korban psikologi juga. Oleh karena itu kami membawa unit psikologi, tadi unit trauma healing, dan untuk pencarian korban kami membawa unit K9, di mana yang sudah memiliki kemampuan untuk mencari dan menemukan jenazah. Demikian. Hari ini juga selain personel tahap 2 yang diberangkatkan, ada juga logistik, Pak. Ada apa saja, Pak, yang diakomodir begitu ya dari Polri untuk penanganan bencana? Untuk logistik yang kami bawa, antara lain yang pertama adalah tenda peleton. Kami membawa ada 10 unit, kemudian kami membawa Wi-Fi portable, ini juga ada 10 unit, karena untuk mengantisipasi biasanya pada saat terjadi bencana sinyal handphone itu blank ya. Dan itu nanti akan kita gunakan di spot-spot di mana terjadi lokasi untuk masyarakat ditampung. Kemudian yang berikutnya kami juga membawa bahan makanan siap saji
sehingga nantinya dapat kita gunakan untuk menambah logistik di dapur umum, baik untuk personel Polri itu sendiri maupun masyarakat yang terdampak. Pak, gempa magnitudo 7,7 ini juga merusak infrastruktur. Apakah juga menjadi prioritas bagi Polri untuk pembenahan infrastruktur ini, Pak? Baik, untuk saat ini kami fokus pencarian korban dulu, Mbak. Nanti selanjutnya terkait dengan perbaikan infrastruktur, ini tentunya perlu juga kerjasama dengan stakeholder. Makanya pada nanti jam 10 direncanakan akan ada rapat di kantor Bupati, dan di situ akan mengundang berbagai stakeholder, dan disitulah nanti akan kita dengarkan bersama bagaimana tahapan berikutnya. Jadi setelah pencarian korban selesai, nanti tahapan berikutnya perbaikan infrastruktur, perbaikan sarana dan prasarana, itu nanti akan lebih lanjut berkelanjutan. Oke, siap. Terima kasih banyak Kombes Pol Bayu Suseno. Ya demikian Febrian dan juga pemirsa, untuk saat ini kita akan menunggu bagaimana nanti rapat koordinasi dari kepolisian dan juga stakeholder terkait tentang prioritas dari penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik Elma Rosana, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.